له كن فيكون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar keuangannya teman-teman? Semoga masih aman ya. Amin. Pernah gak sih teman-teman ngerasa udah bokek, udah tanggal tua, udah minus, tapi tanggal gajian masih lama? Padahal nih ya, tiap gajian uang udah diatur sedemikian rupa, udah dipos-posin, tapi tetap aja berulang kayak gitu terus. Kalau pernah, berarti kita sama. Setelah belajar berulang kali metode budgeting, berulang kali gagal, lalu coba lagi, akhirnya aku nemu solusi yang cocok buat diriku sendiri, yaitu dengan menerapkan budget pegangan harian. Balik kayak zaman pas waktu kita sekolah dulu, kita punya uang saku harian, dan kita kelola uangnya pada hari itu aja. Berapa yang buat jajan, dan berapa yang disisihkan buat ditabung. Atau kalaupun mau dihabisin semua pada hari itu, besoknya kita masih ada uang buat keperluan harian karena udah dibikin budgetnya per hari selama sebulan. Yang namanya orang kantoran, pasti ada aja yang pengen beli, ada aja pengeluarannya. Yang pengen sarapan bubur ayam lah, pas gabut pengen ke Indomaret, lihat orang jualan tisu di pinggir jalan kasihan, jadi malah beli padahal gak butuh. Dan masih banyak lagi case-nya. Memang bisa aja bawa bekal biar hemat gitu. Tapi kalau aku pribadi, bawa bekal itu cuma buat sarapan dan makan siang. Buat makan malam, biasanya aku rada malas masak lagi karena udah sampai kosan itu capek gitu. Dulu aku sebelum menerapkan budget harian kayak gini, biasanya aku gabung semuanya tuh uangnya untuk keperluan sehari-hari selama sebulan. Tapi walaupun udah dibuat budgetnya, ujung-ujungnya karena merasa punya uang, aku malah jadi impulsif dan beli ini itu yang aslinya mah gak perlu-perlu banget. Apalagi disimpannya di rekening atau dompet digital, bisa pakai kris atau debit card. Dah sat aja, pokoknya beli gak pakai mikir, udah deh gak ngerasa ngeluarin duit aja kayak gitu. Dan gak nyampe akhir bulan, udah mulai cekak tuh, mulai menyadari kesalahan, mulai ambil budget yang lain karena gajian masih lama. Tapi lucunya di-repeat lagi di bulan berikutnya. Kayak gitu gak sih? Makanya kali ini aku mau share tentang pentingnya budget harian untuk keperluan harian kita, khususnya buat kita yang bekerja di kantor dan memiliki penghasilan tetap setiap bulannya. Dan ini kalau aku pribadi ya, literally uangnya aku tarik dari ATM dan aku masukin ke dompet kayak gini, biar pas ngeluarin uangnya itu lebih kerasa gitu. Aku pernah denger di podcastnya Raditya Dika bahwa ada rasa sakit yang kita rasain ketika kita ngeluarin uang secara langsung. Dan itu memang bener loh kalau di aku. Aku gak tahu kalau di orang lain kayak gimana. Buat aku pribadi, dengan adanya uang harian kayak gini, aku jadi punya limit. Aku tahu berapa maksimal kemampuanku pada hari itu. Terus kalau weekend gimana nih? Nah, kalau pas weekend, kita udah tahu nih ada janji nih teman kita mau ngajakin main minggu depan gitu, pas hari Sabtu atau Minggu. Ya udah, selama seminggu itu bisa aja kita sisihkan uang itu, misal dari hari Kamis sampai hari Sabtu kita pakai uangnya untuk hangout itu sama teman kita. Jadi uang hariannya itu bisa mengcover biaya kita tetap ketemu sama teman kita. Jadi gak ada ceritanya tuh di tengah bulan gak bisa jalan, gak ada ceritanya kita punya banyak alasan menghindari teman-teman kita yang ngajak ketemuan dengan alasan ini itu, padahal hasilnya kita lagi bokeh. Terus kita juga jadi bisa punya target nabung harian kayak konten kreator lain yang udah mulai budgeting duluan. Misal mau nabung hariannya 5.000, 10.000, atau berapapun nominalnya tergantung budget yang kita punya. Tapi balik lagi, membuat anggaran harian kayak gini, kita harus sesuaikan juga dengan kemampuan masing-masing. Misal mampunya cuma 25.000
untuk sehari ya segitu aja. Kalau ternyata rezekinya lebih dan mampu 100.000 per hari ya nggak masalah. Jadi nominal itu disesuaikan dengan kemampuan dan pendapatan kita. Yang jelas harus terukur, yang penting tidak mengganggu kebutuhan primer kita, kebutuhan bulanan kah, kebutuhan mingguan, yang itu kalau nggak ada ya udah kita susah banget gitu. Kalau aku pribadi, aku anggarkan 50.000. Ya kadang dipakai, kadang enggak sama sekali. Ini untuk menjaga psikologi kita aja. Simpelnya gini, ketika kita punya uang, apalagi nggak ada hutang, hidup itu tuh kayak kerasa lebih santai, lebih damai gitu loh. Beda lagi kalau uangnya udah pas-pasan, terus ada cicilan, sibuk deh kita nungguin gajian, terus hasrat kayak pengen beli barang yang sebenarnya nggak perlu-perlu banget itu malah jadi menggebu-gebu. Nah, disinilah kita yang harus hati-hati. Banyak banget orang terjebak di pinjol tuh karena kayak gini. Karena mereka merasa bisa buy now, pay later. Oke, sekian sharing kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. See ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل له كن